definisi atau diagnosis fraktur kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan radiologi, khususnya di sini adalah ronsen atau X-ray, ini adalah kita akan menemukan terputusnya kontinuitas dari korteks. Masih ingat ya korteks? Korteks adalah kita mengenal sebagai periosteum atau bagian terluar dari tulang, ya, bagian pinggir dari tulang yang berwarna putih, ini yang paling putih. Jadi definisi terputus di sini berarti ada di antara garis putihnya ini akan ada garis hitam di sini. Ya, nah garis hitam ini adalah garis fraktur. Ya, oke. Nah, jadi ini contohnya fraktur yang simpel sederhana, kelihatan dengan jelas, gitu ya. Kalau yang masih utuh seperti ini, berarti continuous, seperti ini nyambung terus ini garis putihnya. Oke. Nah, pada beberapa kasus kita mungkin tidak bayangan yang lebih putih, lebih terang, seperti di sini ini. Oke. Nah, ini dikenal dengan dense atau sclerotic line ya. Garis yang bayangan tulang yang lebih terang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Nah, ini terjadi pada fraktur yang fragmennya itu overlapping. Oke. Ya, nah jadi kenapa dia bisa tampak lebih terang? Itu karena di sini bagian yang terang ini mendapatkan 2 kali penyerapan energi sinar X-nya. Dia alami 2 kali penyerapan, makanya lebih terang di sana gambarnya. Nah, untuk lebih menghasilkan interpretasi yang lebih detail, maka hasil X-ray itu idealnya meliputi serta minimal diambil dari 2 view gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Gambar dari X-ray pada pasien yang masih dalam masa pertumbuhan alias masih anak-anak atau masih remaja gitu ya. Nah, ini ditandai dengan adanya epiphyseal plate, ya, gambaran epiphyseal plate yang menghubungkan antara epiphysis dengan diaphysis atau metafisis di sini. Ya, nah epiphyseal plate ini bukan atau belum merupakan material tulang yang padat gitu ya. Jadi masih mirip-mirip dengan kartilago. Makanya pada hasil X-ray dia cenderung nampak gelap. Jadi jangan salah menganggap bahwa ini adalah fraktur. Ya. Nah, gambar ini kalau kita lihat sekilas, ya ini alignment dari tulang di sini radius, gitu ya. Itu masih nampak dalam misalkan, gitu ya. Ya. Jadi kalau ini dia masih satu alignment, gitu ya, katakanlah seperti itu. Oke, demikian juga dengan yang di sini. Ya, view, ya. Kita akan melihat ada sesuatu yang agak janggal di situ berkaitan. Nah, ini saya kasih gambar yang satu yang saya beri warna hijau, ya. Kemudian yang kedua bagian ini. Oh, ada jalan. Ini tidak kelihatan apa-apa. Ini kelihatan enggak? PPT-nya kelihatan tapi nggak pindah. Slide yang mana, Mas? Ini yang nampak di situ apa? Ini masih slide pertama itu, Pak. Loh. Kok bisa? Ini saya sudah sampai slide 6 nih. 5 nih. Oke, sebentar.
Kenapa begitu? Oke, ini sekarang Masih di slide pertama ya. Terkeluar Pak. masih slide pertama tadi. Ini malah Oke, keluar dari bentar. share. Oke, saya tidak tahu kenapa begini ya. Gimana nih? Oke, my entire screen. Oke. Kalau sekarang Sudah Pak. berarti dari tadi cuma slide yang ini aja. Iya Pak, dari tadi hanya slide pertama saja. Walah, kenapa tidak diberitahu saya. Oke. Saya ulangi. Jadi ini slide yang kedua ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini yang slide yang ketiga tentang Ottawa Knee Rules ataupun Pittsburgh Knee Rules gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, kemudian nah ini yang slide yang keempat tadi tentang kriteria diagnostik ya, dari hasil X-ray begitu. Nah ini yang panah merah ini menunjukkan garis hitam ini yang saya sebut sebagai dotted line yang memotong gitu, memotong dari korteksnya maupun dari tulangnya sehingga menyebabkan ini hilangnya kontinuitas dari korteks ya. Nah yang ini yang garis yang lebih terang, lebih dense, lebih padat. Oke. Nah ini yang mau saya sampaikan di situ ya. Ini jadi ini apa namanya X-ray dari pasien yang masih anak-anak tadi ya. Nah ini yang saya di mana tadi? Oh ini. Ya. Jadi oke. Nah jadi apa namanya? Kalau lihat-lihat yang di sini ini, ya. Nah ini merupakan area yang kita kenal dengan namanya epiphyseal plate. Ya, jadi epiphyseal plate itu di sini ini. Ya, dia memang seolah-olah apa namanya kayak tidak nyambung begitu ya atau patah tulangnya. Padahal sebetulnya kan enggak di sini sebetulnya gitu ya. Jadi epiphyseal plate itu masih berupa kartilago yang dia merupakan pusat pertumbuhan dari tulang panjangnya di sini. Nah, kalau sesuai dengan prinsip alignment ya, maka kita bisa analisis dengan membuat garis bayangan di sini gitu ya. Maka posisi dari view ini gitu ya. Dari view di sini kita bisa melihat bahwa ini masih alignment masih cukup bagus, tidak menunjukkan gambaran fraktur gitu ya. Nah, namun pada lateral view ya, kita kan bisa melihat ini bagian yang pertama, ini adalah os ulnanya. Jadi ini ulna. Kemudian kalau kita lihat sekilas, maka ulna di sini seolah-olah gitu, alignment-nya itu adalah apa namanya, alignment-nya itu sejajar dengan bagian tulang yang distal di sini kan. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat dari ukurannya, ini jadi nggak logis karena, nah, jadi ini kalau kemudian kita analisis lagi, ini ternyata ukurannya ini sama dengan bagian tulang yang warna ungu di sini atau os radiusnya. Oke, jadi kalau di sini kita tidak bisa melihat adanya fraktur pada epiphysis distal radiusnya, namun dari lateral view kita bisa melihat bahwa ini terjadi fraktur dan
fragmennya sedikit displace ke arah anterior, gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk mengamati lebih dari satu view, gitu ya. Oke, ini contoh fraktur yang lain, gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat garis hitam di sini, ya. Nah, ini fraktur dari scapuloid, gitu kan. Terus dari gambar yang kedua, di sini mungkin kita tidak menemukan garis hitam. Ini kalau garis hitam seperti ini bukan fraktur, tapi ini adalah celah sendi ya antara tulang karpal dengan metakarpal itu ya. Jadi harus bisa membedakan apakah ini fraktur atau bukan gitu. Jadi ini karena di regio karpal kan banyak tulangnya ya, kita agak ada gitu. Tapi sini ada yang aneh di sini nih, ada bayangan putih di sini. Nah, ini adalah fraktur avulsi dari ligam yang menghubungkan antara trigonometrum dengan ulna. Ya. Nah, sedangkan yang di sini di calcaneus ini ya, ini sudah jelas kelihatan juga frakturnya. Ini ya. Ya. Nah, jadi seperti itu menganalisis sebuah hasil X-ray untuk menentukan fraktur atau tidaknya, gitu ya. Nah, pada kasus trauma, ini ya, mungkin juga selain fraktur akan terjadi juga subluxasi atau dislokasi dari sendi yang ada di dekatnya, gitu ya. Nah, perbedaan dislokasi dan subluxasi itu terletak pada seberapa besar pergeseran dari tulang pembentuk sendi yang terjadi. Jadi kalau dislokasi itu berarti ada semuanya total permukaan sendinya geser. Tapi kalau subluxasi itu masih ada sebagian dari permukaan sendi itu yang saling berhadapan-hadapan begitu ya. Nah, kalau fraktur dislocation yaitu fraktur disertai dislokasi atau dislokasi yang disertai dengan fraktur. Jadi agak susah untuk mendefinisikan mana yang lebih duluan terjadi begitu ya. Oke. Nah, apabila kita mendapati pasien dengan kasus atau dengan riwayat dislokasi ya, yang harus kita pahami bahwa pada saat terjadi dislokasi itu terjadi juga kerusakan atau terjadi juga cedera pada jaringan lunak yang ada di sekitar persendian tersebut. Ya, kenapa terjadi? Karena ya tadi kita tahu bahwa sendi itu kan akan dihubungkan oleh ligamen, dibungkus oleh kapsul sendi. Terus kemudian nanti akan juga ada otot yang melekat ya di sekitar dari persendian tersebut. Terus kemudian juga ada pembuluh darah dan saraf yang melewati area persendian tersebut. Nah, itu mungkin saja akan terdampak oleh adanya dislokasi tadi. Nah, makanya kenapa pasca sebuah dislokasi kita perlu melakukan assessment pada jaringan lunak ini. Ya. Oke, nah untuk pada kapsul sendi dan ligamen gitu ya, mungkin akan mengalami tears, kerobekan, atau mungkin hanya overstretch saja, atau bahkan mungkin sampai ruptur atau putus gitu ya. Nah, ini kita harus pertimbangkan potensi adanya laxity atau instability pada persendian. Jadi nanti misalkan pasca operasi ya kita perlu cek di sini. Kalau kita mau memberikan latihan ya kita harus cek. Kalau memang masih menemukan instability ya kita harus konsultasikan lagi ke ortopednya gitu ya. Karena kemungkinan dari ortoped itu kan hanya fokusnya ke tulangnya gitu ya. Biasanya ke tulang. Nah, kemudian untuk jaringan saraf ini bisa mengalami cedera. Yang paling sering saya temukan di lahan adalah di brachial plexus injury pasca dislokasi shoulder. Ya. Kemudian vascular disruption ini bisa menyebabkan vascular necrosis atau kerusakan jaringan tulang karena terputusnya suplai darah yang ke tulang tersebut ya. Nah, ini perbedaan antara dislokasi dan
fraktur dislocation atau fraktur subluxation gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya, ini dislokasi pada metacarbopalangial joint di GT1 gitu ya. Oke, kemudian di sini adalah subluxasi pada talotibial joint atau ankle joint gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ininya apa namanya celah sendi antara malleolus medial dengan talus yang melebar cukup signifikan. Tapi di sini kita masih melihat sebagian dari talusnya itu masih kontak dengan tibia ya. Kalau yang ini sudah semuanya sudah tidak berhadapan-hadapan lagi antara talus dan tibianya. Oke. Nah, ini contoh dislokasi pada patellofemoral joint. Ya. Nah, patellofemoral joint merupakan sendi yang unik gitu ya, yang posisi dari persendiannya itu sangat tergantung dari integritas dua jaringan lunak, yaitu tendon quadriceps dan tendon patella. Nah, pada kasus dislokasi patella ke distal atau yang dikenal dengan istilah patella baha, gitu ya. Ini berarti kalau kita analisis dari sini, berarti dia menunjukkan rupturnya dari tendon quadriceps, ya. Tendon quadricepsnya ruptur sehingga patella dislokasi, displis ke distal atau ke arah tibia. Nah, sebaliknya pada patella alta, gitu ya. Kalau patella alta itu berarti tendon patellanya yang putus sehingga patellanya displace atau bergeser ke proksimal, ya. Nah, di sini patella ada di sini posisinya dari anteroposterior view. Padahal dia harusnya itu posisi normalnya adalah di sini, di antara sulcus inter. Nah, kemudian dislokasi pada regiovertebra di sini kita bisa menemukan gitu ya dislokasi yang apa istilahnya sangat jelas gitu ya, sangat jelas begitu. Contohnya seperti ini ya, dislokasi gitu kan. Dari anteroposterior view kita bisa melihat dengan jelas posisinya yang memang ya mungkin akan menemukan dislokasi yang sedikit lebih sulit untuk dideteksi ya. Nah, ini biasanya melibatkan dislokasi pada facet joint ya. Kalau sudah seperti ini sudah berarti apa namanya melibatkan fraktur juga pada facet jointnya. Kita bisa amati dari alignment ya, alignment dari prosesus spinosusnya kalau dilihat dari anteroposterior view. Kemudian dari lateral view kita bisa lihat alignment dari ini korpus vertebra. Ada tanda khusus untuk mendeteksi sebuah dislokasi facet joint ya, khususnya pada regio cervical gitu ya. Yang dikenal dengan namanya bow tie atau batwing sign ya. Batwing sign. Jadi bow tie ini adalah seperti dasi kupu-kupu. Kalau batwing ini seperti sayap kelelawar gitu ya. Nah, itu batwing atau bow tie sign lah ini. Ya, ini kalau mana kok hilang? Ini ya, saya coba gambar. Ini ya. Kemudian ke sana. Kita jalan. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti itu. Ya, bow tie atau batwing sign. Nah, ini mengindikasikan adanya dislokasi dari facet joint
Nah, di sini kita bisa melihat posisi korpus vertebranya, ya, yang ini, gitu. Kemudian bagian proksimalnya adalah yang ini. Nah, kira seperti itu. Nah, ini dislokasi facet joint yang kemudian kita bisa lihat manifestasinya berupa, karena dengan posisi seperti ini kita harus mempertimbangkan itu adanya kerusakan juga pada jaringan lunak yang ada di segmen tersebut. Nah, kerusakan jaringan lunak akan menimbulkan proses inflamasi dan proses inflamasi ini sangat mungkin menimbulkan kompresi atau penekanan pada struktur medula spinalis. Nah, nah di sini ini yang dislokasinya lebih berat ya dibandingkan dengan facet joint, karena kita bisa melihat C4 C5-nya posisinya sudah seperti ini, ya. Nah, ini kalau di MRI itu, ya, ini kita bisa melihat posisi dari medula spinalisnya. Ya, jadi ini medula spinalis yang warna abu-abu ini medula spinalis. Nah, ini medula spinalis. Nah, ini segmen yang mengalami dislokasi tersebut. Nah, ini dia sudah mulai menekan di medula spinalis. Nah, untuk klinisnya sendiri memang sangat variatif, gitu ya. Makanya kenapa kita perlu juga melakukan pemeriksaan miotom untuk tes motorik dan dermatom untuk menguji sensorik dari pasien apakah ada problem atau tidak. Oke, kita stop sebentar, tunggu adzan ya. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan tentang spondylolisthesis, ya. Nah, spondylolisthesis di sini kalau menurut definisi resminya itu adalah dikenal dengan atau disebut dengan adanya pergeseran ke anterior vertebra di atas terhadap vertebra di bawahnya. Dari hasil X-ray itu nanti kita akan melihat memang dia akan ada subluxasi gitu ya dari segmen vertebra atas dan bawahnya. Namun yang harus diingat bahwa
kenapa ini disebut dengan spondylolisthesis bukan dislokasi vertebra seperti ini gitu ya. Ini karena mekanismenya yang berbeda gitu ya. Nah, kalau yang karena trauma akut. Tapi kalau yang spondylolisthesis ini proses terjadinya itu apa istilahnya? Panjang, lama. Itu waktu yang lama gitu ya. Nah, sebelum terjadi spondylolisthesis itu biasanya akan terjadi suatu apa istilahnya kondisi yang dikenal dengan namanya spondylolisis gitu ya. Spondylolisis. Nah, spondylolisis itu adalah mana nih? Oke. Spondylolisis adalah suatu kondisi yang dengan adanya fraktur dari pars articularis vertebra. Ya, pars articularis ini adalah basis atau pembentuk dari pangkal dari facet joint gitu ya. Nah, jadi awalnya dia akan fraktur lebih dahulu. Ya, nah frakturnya ini memang biasanya terjadi karena aktivitas harian bisa karena trauma ya, tapi traumanya tidak terlalu berat gitu ya. Karena biasanya pasien yang mengalami ini fraktur pars articularis ini keluhannya cenderung berupa keluhan yang sifatnya lokal, tidak sampai mengenai dari medula spinalis atau tidak ada gejala-gejala yang melibatkan sistem sarafnya gitu ya. Makanya seringkali tidak terdeteksi. Ya. Nah, untuk mendeteksi dari spondylolisis ini gitu ya, itu kita bisa melihat apakah ada Scotty dog sign ini. Ya, nah Scotty dog sign ini akan nampak pada X-ray oblik dari segmen vertebra. Jadi dilihat dari view oblik view, okay. Kita akan melihat posisi facet joint, ya, facet joint atas dan bawahnya itu membentuk bayangan atau gambaran seperti anjing gitu ya. Kalian tahu anjingnya Tintin gitu ya? Ya pernah nonton. Nah, karena kondisinya normal, maka kita akan melihat lehernya anjing ini utuh seperti ini, gitu ya, utuh seperti ini. Nah, tapi pada kondisi terjadi spondylolisis atau fraktur dari pars articularis vertebra, maka kita akan melihat bagian lehernya ini telah terputus. Ya, ini ada terputus di sini. Nah, ini kepalanya, gitu ya, ke sana. Tuh. Nah, ini badannya. Itu ya. Nah, jadi seperti ini bayangannya. Jadi ini keluhan nyeri pinggang lokal seperti itu ya. Nah, biasanya dengan pengobatan atau dengan rest selama beberapa waktu keluhannya biasanya akan berkurang. Tapi suatu saat nanti akan bertambah berat lagi apabila ternyata kemudian vertebranya itu mulai bergeser. Itu ya. Nah, kalau vertebranya itu mulai bergeser, maka celah pada leher anjingnya itu juga akan
bertambah lebar di sini. Oke, nah ini kalau sudah sampai seperti ini berarti vertebranya sudah mulai mengalami pergeseran. Oke, di sini kita bisa melihat posisi korpus vertebranya itu sudah mengalami pergeseran. Oke, nah ini prosesnya berlangsungnya lama, gitu ya. Tidak hitungannya hari atau minggu, tapi biasanya bisa tahunan. Gitu ya. Jadi dari posisi awal seperti ini sampai kemudian geser seperti ini mungkin bisa di atas 3 tahun atau 5 tahun. Ya. Dan gejalanya atau keluarnya dari pasien biasanya berupa nyeri pinggang gitu aja. Jarang yang sampai terjadi defisit neurologis gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian sudah mulai bergeser lah di sini baru kemudian akan terjadi kondisi yang disebut dengan spondylolisthesis. Nah, untuk mengukur derajat berat spondylolisthesis itu yang sering digunakan adalah klasifikasi dari Mayer-Ding ini. Mayer-Ding classification. Jadi menurut Mayer-Ding, spondylolisthesis itu bisa dikelompokkan menjadi 4 grade ya, di mana masing-masing grade itu nilai 25%. Jadi grade 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 25%. Nah, kadang kita akan menemukan suatu kondisi yang grade-nya sudah di atas 100%. Nah, ini spondylolisthesis. Nah, setelah itu tinggal kita lihat di mana posisi dari vertebranya itu. Jadi contohnya ini grade 1, berarti ini korpus vertebra yang atas di sini itu berada di zona 1. Kan? Ini grade 2 karena dia berada di zona 2. Kan? Grade 3 dia ada di zona ketiga di sini. Nah, grade posisi yang di bawahnya di mana? 1, 2, 3, dan 4. Nah, namun yang harus diingat bahwa kasus spondylolisthesis nah ini saya ambilkan contoh intervensi yang dilakukan oleh ortopedik gitu ya, spesialis ortopedik pada kasus spondylolisthesis gitu ya. Nah, ini ronsen pre-op-nya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat ini bagian anterior sacrum. Ya, kalau bagian lumbalnya ini ada di sini. Kita di sini. Ini ya. Nah, ini jadi ini L5-nya ada di sana. Ya, nah sakrumnya ada di sini. Ya. Nah, ini pasca operasi. Maka di sini kita masih bisa melihat bahwa sakrumnya ini di sini dan ini segmen L5-nya. Nyaris tidak ada perubahan sama sekali di sini. Jadi tetap posisinya masih geser gitu. Tapi di sini ortoped hanya menambahkan spinal stabilization dengan menggunakan implan seperti ini. Karena memang harus
L5S1 ya. Kalau kemudian misalnya di segmen yang lainnya ya berarti perubahan pada struktur medula spinalisnya juga mungkin sudah akan mengalami perubahan. Nah, karena prosesnya berjalan lambat ya, maka sangat dimungkinkan tidak terjadi cedera pada jaringan saraf tadi. Nah, kalau kemudian pada operasi ini gitu ya, itu dilakukan reposisi secara mendadak, itu malah justru berisiko menimbulkan cedera pada jaringan saraf tadi. Nah, itu yang harus kita ingat ya, kita sebagai fisioterapis, kalau kemudian nanti kita ketemu pasien dengan spondylolisthesis, kita harus ingat bahwa isu utamanya adalah instabilitas. Sehingga program latihan yang perlu kita berikan itu adalah yang mengarahkan ke arah peningkatan stabilitas aktif, khususnya di sini ya, stabilitas aktif dari segmen vertebranya itu. Kita jangan pernah berpikiran untuk mengembalikan posisi dari vertebranya gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini beberapa contoh kasus yang melibatkan fracture dislocation gitu ya. Jadi untuk ekstremiti ini ada namanya fraktur Galeazzi, ya, fraktur Galeazzi ini adalah fraktur pada distal radius, namun disertai dengan dislokasi atau kita mengenalnya dengan distal radius ulnar syndesmosis disruption ini ya. Jadi ininya fraktur, radiusnya fraktur, kemudian kita lihat sendi radio ulnar distalnya mengalami pelebaran di sini. Nah, ini berarti mengindikasikan syndesmosis atau jaringan ulnar yang mengikat, gitu ya, mengikat radius ulnar ini mengalami kerusakan juga di sini. Nah, biasanya operasinya nanti frakturnya stabilisasi di orif, kemudian jaringan lunaknya yang robek atau yang putus saja disambung. Nah, kemudian nanti akan ya. Nah, ini imobilisasi pada radius ulnar distalnya agar tidak bergerak lebih dahulu. Nah, nanti biasanya akan dilepas. Jadi kalau kita ketemu kasus seperti ini masih terpasang seperti ini, maka salah satu gerakan yang tidak boleh mutlak tidak boleh dilakukan adalah pronasi supinasi. Karena kita tahu bahwa gerakan pronasi supinasi itu melibatkan pergerakan pada radius lunar. Ini kalau masih terpasang ini berarti kan mati gerakan dari radius lunarnya. Oh, kapan ya mulai dilatih untuk pronasi supinasi ya setelah ininya dicabut ya. Nah, ini kalau ini yang fraktur koles biasa, ya ini fraktur radiusnya saja gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa radius ulnar joinnya masih rapat begitu ya. Dislokasi pada radius ulna proksimal. Ya, di sini kita melihat celah sendinya melebar sampai segini lebarnya. Oke. Nah, ini pasca operasi ulnanya di orif. Nah, karena bagian proksimal lengan bawah ini kan banyak jaringan ototnya gitu ya. Maka tidak seperti di Galeazzi tadi gitu ya. Agak susah untuk dipasang pending. Nah, biasanya pasca operasi pasien itu akan dipasang gips lebih dahulu juga selama 6 minggu, baru kemudian nanti mobilisasinya baru bisa dilakukan setelah gipsnya Nah, oke. Nah, sekarang fraktur dislokasi pada regio ankle ya, ini cukup sering terjadi ya, banyak terjadi. Nah, untuk fraktur dislokasi pada regio ankle yang cukup terkenal, cukup sering digunakan itu yang pertama adalah dilihat dari bular yang terjadi.
semuanya ada dilihat dari posisi garis fraktur pada fibularnya. Ini ada 3 tipe, ada 3 klasifikasi, tipe A, B, dan C, begitu ya. Jadi kalau tipe A itu frakturnya ada di bawah atau di distal dari ini joint ankle joint line. Sedangkan yang tipe C itu garis frakturnya ada di atas dari ankle joint line-nya. Oke, nah itu parameter yang lain yang perlu diamati karena ini sifatnya bukan opsional ya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu diamati adalah yang pertama berkaitan dengan ini tibiofibular syndesmosis. Jadi ini tibiofibular syndesmosis itu ini ya. Terus kemudian ligamen deltoid itu ini. Di Weber. Nah, kalau pada Weber A itu biasanya hanya terjadi fraktur saja. Ketika komponen yang lainnya itu masih bagus lah, masih intact, masih tidak ada masalah karena seperti itu. Nah, sedangkan pada yang tipe B, ya, apa namanya, pada umumnya sih masih baik-baik saja, gitu ya. Ketika komponen ini, ini tipe B ya, tipe B ini yang selain faktor fibula biasanya akan ada salah satu gitu ya, minimal salah satu masalah dari 3 komponen di sini ya, entah apakah itu dari syndesmosisnya atau kemudian dari malleolus atau dari ininya ligamen deltoidnya. Oke, nah ini contohnya Weber A gitu ya. Oke, ini kita masih melihat ini garis frakturnya. Kemudian malleolusnya juga di orif. Nah, Eriko,
Halo, halo. Halo, oke, mohon maaf hilang saya tadi. Oke, Pak. Oke. Sampai mana tadi hilangnya Mas ya? Tadi hilangnya sampai mana tadi? Dari yang dislokasi fraktur ankle Pak, yang tipe A. Oh, masih di tipe A. Yang ini? Iya, Mbak. Dari sebelumnya sudah putus-putus Pak. Yang ini? Yang slide 20. 20. Berarti yang ini. Ya. Oke. Oke, saya. Halo, apakah jelas ini? Jelas tapi nggak ganti slide. Belum ganti slide. Yang nampak slide yang mana nih, Mbak? Slide 21 Pak. Oh, ini 21. Ini saya kembali ke 20 itu. Oke, kita lihat sebentar. Kalau pakai Google Meet ini seperti ini. Error. Oke, saya ulangi. Oke. Ini ya, slide 20 ya. Oke.
Sudah muncul? Oke, saya tulis. Sudah, Pak. Oke. Ya. Jadi faktor angle Weber A gitu ya. Ya, ini kita lihat garis fakturnya di sini di bawah angle joint lain gitu ya. Terus kita amati di sini apa namanya siderosis tibial-fibularnya masih bagus, masih rapat. Kemudian malleolus dan apa namanya ligamen deltoidnya masih relatif masih nampak bagus lah seperti itu. Nah ini yang Weber B, ini garis frakturnya ini ya jelas, ini kita bisa melihat garis frakturnya di sana. Nah kemudian di sini kita melihat ini fraktur pada malleolus medialisnya. Oke, nah berarti pasca operasinya fibulanya akan diorif ini ya. Kemudian malleolusnya juga diorif di sini, dan di sini kita bisa melihat apa namanya space antara malleolus medial dengan talus itu rapat kembali gitu ya, sudah rapat lagi ya. Oke, nah ini contoh pada Weber C itu, ini frakturnya ada di sini ya, frakturnya di sini. Terus di sini kita bisa melihat ini celah dari tibiofibular distalnya sedikit meregang, melebar ya. Terus kemudian yang kedua adalah di sini, temuannya di sini ini. Celah antara malleolus medial dengan talus itu jauh lebih lebar dibandingkan talus dengan fibula. Nah, ini mengindikasikan adanya ruptur pada ligamen deltoid gitu ya. Ligamen deltoid itu kan tadi normalnya kalau saya boleh ini dia ligamen deltoid itu kan ke sini arahnya ya. Nah itu ini ligamen deltoidnya berarti sudah mengalami robek di sana. Nah makanya pasca operasi kita akan menemukan bayangan seperti ini ya. Nah di sini akan dipasang transfixing screw ini gitu ya, yang memfiksasi tibia dari fibula gitu. Kemudian fibulanya diorif. Terus di sini kita bisa melihat bahwa joint space-nya antara malleolus medial dengan malleolus lateral relatif sudah terkoreksi. Dan ini kita masih melihat ini adalah pemasangan slab ekstra atau imobilisasi. Jadi selama masih terpasang ini ya, transfixing screw-nya ini, maka apa namanya gerakan dorsifleksi ankle itu akan terbatas ya, tidak bisa akan normal kembali, masih mungkin sekitar 5-10 derajat terbatas dibandingkan tensi yang normal, karena pada gerakan full dorsifleksi ankle itu membutuhkan translasi fibula ke proksimal. Tapi kalau dia masih terpasang seperti ini, berarti translasi tadi akan hilang, dan itu berdampak pada keterbatasan dorsifleksi dari ankle joint-nya. Jadi jangan dipaksakan ya. Jadi kalau masih terpasang ini jangan dipaksakan untuk full dorsifleksinya, karena berisiko membuat kerusakan pada ini ya, skrunya ya. Oke. Sorry. Oke, kita sampai jam berapa, Mbak? Mohon maaf, kita sampai jam berapa, Pak? Jam 8.10 ya. Oke, kita masih punya waktu cukup panjang. Baik. Nah, itu tentang fraktur dan dislokasi. Sekarang kita masuk ke fraktur pada anak-anak. Ya. Nah, fraktur pada anak-anak kalau berkaitan dengan hasil radiologis ya, tadi sudah saya singgung, itu kita harus bedakan gitu dengan pada orang dewasa ya.
Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pada anak-anak itu kita masih akan menemukan epiphyseal plate tadi. Ya, kita masih menemukan adanya epiphyseal plate. Kalau pada dewasa ini sudah nggak ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karena tulang pada anak-anak itu masih dalam tahap pertumbuhan, ya, maka dia tidak serigid, tidak sekaku tulang yang sudah dewasa, atau dengan kata lain masih ada komponen kelenturan dari tulang itu sendiri. Makanya kenapa kalau ada suatu trauma pada anak-anak, bentuk garis frakturnya itu juga agak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Nah, nanti kita akan melihat beberapa tipe atau beberapa jenis fraktur yang terjadi pada anak-anak, ya. Ada green stick, torus, pipe, bowing, toddler, epiphyseal, sama avulsion, ya. Nah, ini diagramnya seperti ini. Nah, oke, green stick fracture, ya. Jadi pada fraktur green stick nanti kita akan menemukan adanya incomplete fracture, ya, pada satu korteks atau pada satu sisi. Jadi di sini, ya, ini fraktur kan, ini garis frakturnya kelihatan, ya, hitam, dan disertai dengan bending deformity. Jadi ini pada bagian yang sebelah sini ini enggak fraktur, ini karena kita bisa melihat korteksnya masih nyambung utuh gitu, ya. Nah, tapi dia melengkung seperti ini. Nah, ini namanya green stick fracture. Green stick itu dahan yang masih hijau gitu, ya. Yang masih hijau. Kalau kita coba matahkan dahan yang masih hijau itu kan beda dengan yang dahan yang sudah kering gitu kan. Kalau yang hijau itu biasanya cepat patah tapi enggak pastel seperti dahan yang kering gitu, ya. Makanya green stick. Ya, itu green stick fracture. Kemudian yang kedua adalah buckle fracture, ya, atau fraktur buckle, gitu, ya. Ini adalah buckling itu ini kalau yang sudah pernah naik pesawat gitu, ya, pasti pada sebelum penerbangan itu pramugarinya kan memerintahkan itu pemasangan sabuk pengaman itu, ya. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah buckle up. Jadi memasang sabuk pengaman itu kan dislep gitu, ya, dimasukkan seperti itu. Nah, buckle fraktur seperti itu. Jadi frakturnya adalah ada kompresi di sini. Jadi kalau di X-ray kita agak sulit untuk menemukan garis hitam seperti ini karena dia mengalami kompresi. Ya, nah ini ada contoh di sini. Ini ada bagian yang agak sedikit nonjol, aneh di sini nih. Ya, nah itu adalah garis frakturnya dari situ. Tapi kan dia mampak gitu, ya, ambles seperti itu sehingga nggak kelihatan. Nah, kemudian pipe fracture. Pipe itu kalau disamakan kan pipa, ya. Cuma pipanya di sini bukan pipa balon atau pipa besi, bukan, tapi pipa rokoknya orang Indian itu, ya. Ya, mirip-miripnya seperti itu. Nah, pada pipe fracture itu merupakan kita akan menemukan ya kombinasi antara incomplete transverse fracture di sini nih, ya, ini fraktur, ya. Kemudian ada yang kedua adalah buckle di sini, ya, buckle fracture pada sisi yang berlawanan, hingga akan memproduksi sedikit bending dari ini. Tapi ini ada buckle fracture-nya di sini. Nah, ini buckle fracture tandanya dengan ini kan agak nampak sedikit nonjol seperti ini, ya, sama seperti di buckle fracture yang sebelumnya tadi, ya. Kemudian ada bow fracture atau bowing fracture gitu, ya. Nah, pada bowing fracture di sini ini agak sedikit menarik gitu, ya. Karena sebetulnya di sini
tidak terjadi fraktur pada tulang yang mengalami bowing ini. Bowing itu melengkung gitu ya. Bowing itu busur gitu ya, panah gitu ya. Namun frakturnya malah justru terjadi pada tulang yang ada di dekatnya. Nah, ini contohnya pada radius ulna gitu ya. Nah, ini normal, yang atas ini normalnya gitu ya. Yang kita amati adalah lengkungannya, arah lengkungan dari ulnanya di sini. Ini lengkung normalnya seperti ini ke arah anterior gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, pada kasus ini yang fraktur adalah radiusnya, di mana kita bisa melihat arah fragmennya ke posterior gitu ya. Nah, fraktur di sini yang kemudian merubah posisi atau lengkung dari ulnanya. Jadi melengkungnya balik melengkung ke posterior. Nah, ini jadi ininya fraktur radiusnya, kemudian ulnanya mengalami bowing gitu ya, bowing atau melengkungnya berbalik arahnya. Tapi kalau kita lihat pada korteksnya gitu ya, ini nampak masih utuh begitu, nggak ada garis hitam yang memutuskan kontinuitasnya begitu. Nah, ini merupakan salah satu bukti gitu ya bahwa tulang pada anak-anak itu masih memiliki kelenturan gitu ya. Oke, kemudian toddler fracture ya, toddler itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak-anak pada usia antara 9 bulan sampai 3 tahun gitu ya. Ini toddler namanya. Nah, di sini dikatakan toddler fracture is undisplaced and spiral fracture in toddler without clear history of trauma. Jadi ini yang benar adalah without clear history of trauma. Jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan ini pasti ada traumanya gitu kan. Nggak mungkin sebuah fraktur terjadi tanpa trauma begitu. Namun karena ini anak-anaknya masih istilahnya usia 9 bulan sampai 3 tahun, ini baru belajar ngomong, masih belum paham gitu ya. Dia kalau ditanya juga mungkin jawabnya juga nggak jelas gitu ya. Makanya pada waktu ditanya apakah jatuh dan lain sebagainya, ya dia nggak bisa mendeskripsikan dengan jelas gitu. Makanya di sini dikatakan riwayat traumanya itu nggak jelas gitu ya. Tapi pasti ada, cuma mungkin karena yang pasiennya nggak bisa menjelaskan kapan gitu ya. Itu jadi dikatakan seperti ini. Ya. Jadi ini garis frakturnya. Spiral itu berarti tandanya panjang biasanya garis frakturnya. Oke. Nah, ini itu panjang garis frakturnya. Dan biasanya alignmentnya masih relatif bagus. Ya, dengan rest, istirahat, berkaitan dengan fraktur pada epifisis, ya, atau di sini dikenal dengan namanya growth plate atau lempeng pertumbuhan. Nah, klasifikasi fraktur pada epifisis ini menggunakan Seltzer-Harris classification. Ada 5 tipe. Ya. Yang pertama, tipe pertama itu frakturnya terjadi di pas pada epiphyseal plate-nya atau growth plate-nya. Jadi ini garis frakturnya adalah di sini ini. Ini ya, garis frakturnya ada di sini. Pas di situ. Kemudian yang tipe yang kedua, frakturnya itu pada growth plate, ya di sini. Frakturnya, kemudian pada metafisisnya atau diafisisnya di sini. Nah, ini garis frakturnya. Tipe 2. Tipe yang ketiga itu pada growth plate-nya, pada epifisisnya di sini. Kemudian memotong dari epifisisnya ke sini. Ya, yang tipe keempat itu pada metafisis melewati growth plate-nya di sini, tembus sampai ke epifisisnya. Nah, itu garis
garis frakturnya di situ. Kalau yang tipe 5 ini berupa compression atau impacted gitu, yang ditandai dengan penyempitan dari ini apa ya. Nah, ini nanti kita amati pada X-ray ya dari apa namanya epiphyseal plate-nya tadi ya. Jadi ini epiphyseal plate-nya seperti ini. Ya, ini epiphyseal plate. Oke. Ya. Nah, kemudian gitu ya. Nah, di mana kalau abrasi ini terjadi pada perlekatan tendon atau ligamen gitu ya. Nah, ditandai dengan tercabutnya perlekatan tulang, perlekatan tendon pada tulangnya gitu ya. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak karena tadi salah satunya karena tulang anak itu masih relatif lunak gitu ya, lunak atau lentur gitu. Biasanya kalah kuat dengan ini apa tendonnya. Ini berarti kalau di elbow berarti ini ke arah luna, berarti malleolus medial. Malleolus. Epicondylus medial, berarti ini perlekatan dari tendon flexor wrist dan hand ya. Ini pada Achilles, ya, perlekatan dari pada calcaneus. Ini perlekatan dari Achilles. Kalau ini pada tubur ischiaticum, ini berarti perlekatan dari kelompok adductor hip dan hammer. Ini berarti perlekatan dari biasanya tendon flexor labial atau proximal interpalang. Ini sering skate atau pemain volley. Yeah. Oke. Nah, kalau kita bicara fraktur pada anak-anak, itu yang harus kita ingat itu bahwa anak-anak itu individu yang sama, katakanlah seperti itu ya. Jadi belum bisa diberikan pemahaman seperti orang dewasa kalau berkaitan dengan kondisi yang sedang dia hadapi. Anak-anak tahunya kalau latihan itu nyeri ya pasti nggak mau gitu kan ya. Nanti kalau kalian sudah praktek kalian akan menemukan anak-anak itu baru ketemu fisioterapis itu sudah nangis duluan. Nah, ini kita sebagai fisioterapis harus ingat di sini gitu ya, bahwa salah satu faktor penting ya yang berkontribusi terhadap keberhasilan intervensi fisioterapi itu adalah kita nyebutnya dengan home exercise program ya, atau self exercise ya. Nah, self exercise di sini sangat tergantung dari ini tadi kan kemauan pasiennya tadi untuk mengulang gerakan, mengulang latihan yang kita berikan. Nah, untuk mengulang seperti ini kan butuh keikhlasan, kerelaan gitu ya. Nah, kalau pada pasien anak-anak ya, kalau dia sudah tadi ketakutan gitu dengan fisioterapi atau dengan intervensi yang diberikan oleh fisioterapi, pasti dari dalam tubuhnya itu akan muncul tadi reject, penolakan, yang itu nanti akan berujung pada mekanisme protektif yang mengarah ke arah muscle guarding, yang itu kemudian nanti endingnya itu bisa menyebabkan kontraktur pada otot maupun pada ligamen dan kartilnya, yang itu dampaknya tentu berupa keterbatasan gerak dan gangguan fungsi gitu ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka ini pesannya dari seorang ortoped senior yang sudah almarhum gitu ya. Kalau untuk anak-anak jangan dipaksa pada waktu memberikan latihan ya. Hindari force mobilization, jadi mobilisasi yang sifatnya dipaksa seperti itu ya. Karena kalau kita memaksa pada pasien ya, itu akan menimbulkan ketakutan atau paranoia pada pasien akan gerakan yang seharusnya dilakukan gitu kan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, kita modifikasi bentuk latihannya berupa latihan yang latihan gerakan yang dimasukkan ke dalam sebuah gerakan permainan lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi dengan mengajak
pasien tadi bermain, tapi kita arahkan gerakannya itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Itu membuat pasien jadi sedikit banyak melupakan tentang rasa tidak nyaman yang dia alami pada waktu menggerakkan sendinya. Gitu ya. Nah, harapannya nanti adalah di rumah pasien juga atau anak tadi itu masih oke-oke saja bergerak gitu, bebas bergerak gitu. Nah, semakin sering dia bergerak, maka terjadi aktivitas lah di dalam jaringan lunak yang ada di sekitar sendinya. Nah, itu yang kemudian nanti kita harus pahami bahwa dengan potensi pertumbuhan jaringan yang sangat-sangat bagus pada anak-anak, maka pemulihan gerak dan fungsi itu bisa tercapai pada akhirnya. Gitu, ya. Nah, itu yang perlu diingat. Oke. Nah, next adalah tentang stress fracture. Jadi stres di sini bukan stres dari aspek psikologis, tapi stres karena pembebanan ya, loading, pembebanan. Nah, stress fracture ini berupa small crack atau retakan ringan pada tulang gitu. Khususnya pada tulang-tulang yang digunakan untuk weight bearing atau penumpuan ya di kaki atau di tungkai bawah gitu. Nah, jadi saya pernah dapat kasus seperti ini itu pada ini ya, seorang bukan atlet ya, atlet apa bukan ya? Dekat itu tidak ada masalah gitu. Setelah sekian panjang baru muncul gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari stress fracture di sini. Ya. Jadi nyerinya akan meningkat setelah dia melakukan